Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali lewat media Jabal Uhud, dan pembahasan di sore hari ini kita akan mengupas tentang rahasia di balik harta Qarun. Karena apabila seseorang teringat dengan harta yang terpendam, pasti seseorang akan terpikir dengan Qarun. Pertanyaannya, lalu di mana harta Qarun itu berada? Kemudian apakah hakikat Qarun itu memang ada ataukah tidak? Ini yang kemudian menjadi perbincangan manusia, mulai orang biasa sampai kepada pakar-pakar peneliti. Juga para ulama membicarakan tentang ini. Siapa Qarun? Dan kenapa namanya begitu diabadikan dalam Al-Quranul Karim? Dan bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam Taurat, Injil, dan kitab-kitab muqaddasah lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bicara tentang di mana letak harta Qarun itu, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi siapa Qarun. Walaupun ini sering saya sudah ulang-ulang di beberapa kajian kita ketika membahas qasasul Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qarun ini namanya Qarun ibn Yashur ibn Qahith. Dan Qahith ini adalah ayah daripada Imran, dan Imran adalah ayah daripada Musa. Musa ibn Imran ibn Qahith. Artinya Qarun dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu ada kekerabatan. Dia satu di antara anak paman-paman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nasabnya berjumpa di Qahith. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itu berdasarkan Al-Quran nama Qarun tersebut. Makanya Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, beliau mengatakan anna Qarun kana ammu Musa. Qarun itu pamannya Nabi Musa. Tetapi kata Ibnu Jarir, wa aktsaru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmi,
ala annahu kana ibnu ammi. Dia bukan paman Nabi Musa, tetapi anak dari paman Nabi Musa. Dan itu yang banyak dikuatkan para ulama, seperti riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa. Berkata Ibnu Abbas, kana ibnu ammi, karena Qarun itu anak paman Nabi Musa. Dan itu senada dengan yang dikuatkan oleh para mufassirin seperti Qatadah, Malik ibn Dinar, Ibn Jurayz dan yang lainnya. Ini berdasarkan Islam. Akan tapi kalau kita melihat pada perjanjian lama, maksudnya Taurat, maka Qarun itu namanya Qurah. Qurah ibn Yashar ibnu Qahat ibnu Lawi min abna'i ammi Musa wa Harun. Jadi Taurat memberi nama Qarun itu adalah Qurah ibn Yashar, putra Qahat, putra Lawi, dan Lawi termasuk anak-anak paman daripada Musa dan Harun. Menurut versi orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi dalam kitab Tauratnya, bahwa Qarun ataupun Qurah ini salah satu daripada ru'asa Bani Israel, pemimpin-pemimpin Bani Israel. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qurah ini memang orang kaya, karena ketika itu ada orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah Qurah ini, karena melihat bahwa Musa dan Harun itu orang miskin. Kenapa pula kemudian diturunkan kepadanya kenabian? Harusnya kenabian itu diberikan kepada orang-orang kaya semisalnya. Kenapa diberikan kepada Nabi Musa dan Harun? Dari situlah maka kemudian hasadlah Qurah ini. Akhirnya kemudian membawa teman-temannya datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengejeknya. Maka Musa pun kemudian marah. Akhirnya kemudian Musa pun mengatakan kepada Qurah alias Qarun dan juga kawan-kawannya seperti Dasar, Abira, Aun bin Farid dan yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab itu. Kata Musa, karena kalian sudah lancang kepadaku, maka tunggulah azab akan menimpa kalian. Maka di hari ketika azab itu akan ditimpakan kepada Qurah ini, maka Allah memerintahkan Musa untuk membawa orang-orang yang beriman menjauh dari istananya. Maka disitulah kemudian wa khasafna bihi wa bidarihil arda, Allah tenggelamkan istananya seorang-orang yang dalam tanah. Itu versi Taurat. Tapi versi Islam justru terbalik, bahwa Qarun ini adalah orang miskin, dan dia meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar diberikan rizki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kemudian Qarun pun yang tadinya fakir dari fuqara Bani Israel, bahkan dia seorang mukmin dengan Nabi Allah Ya'qub, bahkan dikatakan sebagai munawwir, di mana wajahnya bercahaya karena dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat, dan disukai oleh Bani Israel karena indahnya bacaan Taurat. Tiba-tiba kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada Qarun ini, mulailah dia
sedikit demi sedikit menjauh dari ajaran Musa, dan ketika betul-betul Allah kuasakan harta yang banyak, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia bisa menjadi melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya kupas tentang rahasia di balik harta Qarun, saya ingin membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan kisah Qarun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Dan kami telah anugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat, yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa kunci-kunci itu, maksudnya kunci-kunci yang dibawa oleh orang-orang kuat dari anak-anak buah Qarun ini, jadi kuncinya saja dibopong oleh orang banyak, saking besarnya. Itu baru cerita kuncinya, belum gudangnya, maksudnya ya. Kuncinya saja sudah sebesar itu, belum gudangnya. Makanya kemudian Qarun ini merasa bangga karena banyaknya harta yang dimilikinya, terutama emas yang dikumpulkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya berkata kepadanya, maksudnya orang-orang yang berakal, mengingatkan Qarun ini, janganlah engkau berlaga sombong, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Artinya Qarun ini sudah dinasihati oleh orang-orang yang berakal, jangan sombong. Allah tidak suka orang sombong. Carilah dengan kekayaanmu itu negeri akhirat, dan jangan lupakan dari sebagian urusan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Jadi indah sekali nasihat ini kepada Qarun. Tapi Qarun ini justru merasa sombong dan mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Subhanallah. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sebagian para ulama mengatakan, sebenarnya Qarun jadi kaya itu dari mana kekayaannya?
Kenapa kemudian Qarun ini dibicarakan umat satu dunia, Yahudinya, Nasraninya, Islamnya, semua berbicara tentang harta Qarun, tentang kekayaan Qarun. Kok bisa Qarun itu jadi kaya raya? Ada yang mengatakan bahwa asal kekayaan Qarun itu karena Qarun itu menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Seperti dalam nama Asmaul Husna dalam Islam itu kan ada Asmaul A'zam, ada yang mengatakan Al-Hayyu, Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Pokoknya disembunyikan mana satu dari 99 nama ini. Nah, Qarun ini menguasai betul Asmaul A'zam ini, sehingga Asmaul A'zam itu maksudnya kalau orang berdoa pasti dikabulkan. Sehingga karena dia menguasai Asmaul A'zam, seperti kalau kita membicarakan tentang Bal'am ibn Ba'ura, itu juga sama menguasai Ismul A'zam, dimana kalau berdoa mustajab, tidak mungkin ditolak. Lah dengan sebab Qarun menguasai Ismul A'zam itulah dia meminta kepada Allah untuk menjadi kaya raya, dan Allah kabulkan. Namun setelah itu dia kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun pendapat ini tentu dibantah oleh para ulama, karena Ismul A'zam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir seperti Qarun. Kemudian yang kedua, Qarun ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu kimia. Dia bisa merubah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Bahkan bahasanya pasir aja bisa dibentuk jadi emas. Bahkan dia membentuk pintunya dari emas murni dan juga kursinya. Tapi pendapat ini pun dibantah oleh para ulama. Maka yang benar apa? Yang benar Qarun kana tajira. Qarun itu jadi kaya karena berniaga. Dan dia tujarul zahab, peniaga emas. Sehingga kemudian lambat laun, dari tadinya Qarun ini orang miskin menurut Islam gitu ya, kalau menurut ahli kitab justru dia sudah kaya. Tetapi kemudian dengan kesibukan berdagang, akhirnya kemudian dia berhasil menjadi orang kaya raya. Dia pun togok melampaui batas, wa takabbara, kemudian sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah murka kepada Qarun. Jadi itu hasil kekayaan Qarun itu dari tajir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Qarun pun mengatakan, dengan bangganya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian Allah katakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'al an dzunubihimul mujrimun. Tidakkah dia Qarun itu mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Qarun dan lebih banyak harta dibandingkan Qarun, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Qarun ini kan sangat kaya, suka menggunakan pakaian-pakaian yang syuhrah, yang megah, ingin menunjukkan bahwa dia orang kaya. Sehingga dari penampilan Qarun, dari kekayaan Qarun, dari kebun, dari gudang-gudang harta, dari para pelayan, itu menjadikan pandangan manusia kepada Qarun ini, mereka ingin seperti Qarun. Jadi orang-orang fuqara wal masakin apabila memandang Qarun ini, berangan-angan kapan saya ingin seperti Qarun itu. Maka Allah mengatakan, falam fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin azim.
Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang diberikan Qarun. Lihat, sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Terkadang orang menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Mereka salah. Terkadang kemuliaan itu ada pada pangkat jabatan ataupun kedudukan. Terkadang kemuliaan itu ada pada anak-anak yang sukses ataupun kesehatan. Salah. Memang itu semua bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Lihat Qarun. Allah katakan wa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dan Qarun dan harta-hartanya. Lihat Namrud dibunuh oleh satu ekor nyamuk. Lihat Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Lihat Al-Walid ibn Mughirah, Allah ancam dengan masuknya dia ke neraka Saqar. Jadi kebahagiaan bukan dengan harta. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabir. Tetapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, ketika melihat orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu tertarik dengan Qarun, mereka mengatakan, celakalah kalian. Ketahuilah pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Akhirnya Qarun semakin congkak. Mulailah dia takabur dengan hartanya. Ketika datang Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta zakat, karena zakat itu syariat, bukan hanya syariat Islam saja, sebelumnya juga sudah ada syariat zakat. Bahkan rukun Islam itu berlaku kepada semua para nabi dan rasul. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua ada. Tapi Qarun bakhil. Dia tidak pernah mensyukuri hartanya. Bahkan yang ada kemudian dia membuat fitnah kepada Nabi Musa. Difitnahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa dia telah menghamili seorang wanita pelacur. Tiba-tiba ketika dihadirkan wanita itu dan memandang wajah Nabi Musa, dia pun mengaku bahwa dia disuruh Qarun dengan imbalan harta yang banyak. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada Qarun. Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu kelompok yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat mendapatkan pembelaan diri. Maka orang-orang miskin yang pada mula-mulanya kalau melihat Qarun itu pengen seperti Qarun, tiba-tiba mereka mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi duhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Duhai benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu. Baru sadar mereka. Jadi ketika melihat ada pelajaran besar dari Qarun, baru sadar mereka bahwa bukan itu kemuliaan. Makanya Allah akhiri ayatnya, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya bahwa Qarun pun diazab Allah. Kemudian dirobohkan semua istananya, semua gudang-gudang emasnya, semua
pembendaan hartanya, termasuk juga dirinya. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana harta Qarun itu? Di mana peristiwa ini terjadi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan, kita akan jelaskan dulu sebenarnya peristiwa Qarun, perselisihan Qarun dengan Nabi Musa itu di Mesir, ataukah setelah Nabi Musa membawa Bani Israel sampai ke negeri Tih? Kalau versi Taurat, bahwa kejadian perselisihan Qarun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu terjadi di Mesir. Karena ada yang mengatakan Qarun itu adalah salah satu dari orang-orang atau wazirnya Fir'aun dan Haman. Dan istilah Taurat namanya Qurah bin Yashar, itu orang dekatnya Fir'aun dan Haman, dan dia orang kaya. Adapun versi Islam, bahwa kejadian Qarun dengan Nabi Musa itu setelah hijrahnya kaum muslimin dari Mesir menuju Palestina. Maka disitulah terjadi di Ardi Tih. Qarun membangkang perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nasibnya sama dengan Bal'am ibn Ba'urah. Kenapa? Karena salah satu laqab Qarun itu Munawwir, Hasanus Saut, suaranya indah ketika membaca At-Taurat, dan manusia suka dengan Qarun itu karena bercahaya wajahnya, menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu terang wajahnya. Lah, kita tahu bahwa Taurat bukan turun di Mesir. Taurat itu turun ketika Nabi Musa berada di bumi Tih. Maka dari sini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Musa membawa Bani Israel dan menyelamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga sampailah di negeri Tih, negeri linglung bahasa kitanya, karena ketika diajak jihad mereka tidak mau. Disitulah peristiwa berlaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita barat ada lagi bahwa Qarun itu adalah raja Libya, Malik Kuruzus, yang dikenal di barat ini. Kuruzus ini raja Libya yang sangat kaya raya gitu ya, yang konon dia orang yang pertama kali mencetak uang emas. Dialah Qarun itu sebenarnya, tapi ulama Islam menolak pendapat dari barat. Kenapa? Karena Kuruzus ini mati di tangan Qurus Al-Farisi, dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarhil arda. Qarun ditenggelamkan bersama harta-hartanya ke perut bumi, sementara Kuruzus ini mati di tangan Qurus Al-Farisi. Sehingga apa yang diprasangkakan barat bahwa Qarun adalah Kuruzus ini tidak benar, karena bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bahwa peristiwanya di Ardi Tih, di bumi linglung ini, lalu terjadi silang pendapat di mana harta Qarun yang ditenggelamkan Allah itu. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Mesir, terjadi di Kairo, di Mesir sana, di tempat yang disebut Al-Fayyum. Al-Fayyum ini kalau dibuat jarak dari Kairo Mesir sekitar 150 km di barat daya Kairo dan Mesir, Fayyum ini. Karena di situ konon ada runtuhan bangunan yang dipercaya sebagai tempat tinggal Qarun di masa itu, dan tempat itu berdekatan dengan Danau Qarun.
atau kurang lebih berjarak sekitar 2 km. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Jadi ada yang berpendapat bahwa Qarun itu hartanya dipendam di Fayum, di Mesir sana. Bahkan Fayum ini menjadi pusat penelitian dunia. Apakah betul di situ pernah terjadi gempa gitu sehingga menghancurkan istana Qarun dan Qarun-Qarunnya sekali gitu ya? Ataukah ada tempat lain selain Fayum ini? Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini bukan terjadi di Fayum, tetapi terjadi di Nainawa. Nainawa mana? Di Irak. Disitulah kekayaan Qarun yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke bumi, di Nainawa di Irak. Ada juga yang mengatakan bahwa harta Qarun itu ya di bawah sungai Efrat itu. Nabi SAW yang mengatakan bahwa di situ ada pembendarahan emas gitu ya. Tapi ma'asyiral muslimin, Quran ataupun sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail letaknya di mana, kemudian waktunya kapan, karena kelahiran Qarun dan wafatnya Qarun aja tidak dijelaskan. Yang disepakati bahwa Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa dan mati di zaman Nabi Musa. Tapi kapan lahirnya, kapan wafatnya tidak dijelaskan. Termasuk tempat ditenggelamkan Qarun dan juga seluruh istana dan kekayaannya tidak dijelaskan. Sehingga kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena tidak ada keterangan yang jelas dari Quran Sunnah tentang letaknya di mana. Sehingga kemudian manusia menerka-nerka, ada yang mengatakan di Fayum di Mesir, ada yang mengatakan di Nainawa Irak, ada yang mengatakan di Efrat gitu, dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa kemungkinan bisa terjadi. Yang jelas bahwa Qarun pernah ditenggelamkan bersama hartanya. Di mana harta itu berada, wallahu a'lam. Itu yang paling selamat, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa memastikan keberadaan harta Qarun yang terpendam di dasar bumi itu. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah, yang paling inti itu bukan bicara tentang tahun kelahiran, tahun wafat, di mana kejadian, di tempat mana, bukan itu. Tetapi ketika Allah menceritakan sebuah kisah itu untuk diambil fawaid dan juga ibrah. Lalu apa yang kita bisa ambil, kita petik dari pelajaran kisah Qarun? Yang pertama, al-malu yakunu fasadan wa wabalan ala sahibihi idza lam yastakhdimhu fi ta'atillah. Namanya harta itu akan menggiring manusia kepada kerusakan bagi pemiliknya kalau tidak digunakan di jalan Allah. Makanya ada istilah sabda Rasul, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik. Tapi harta bisa jadi jahat kalau yang megang orang jahat. Yang kedua, kasratul mal laisat dalilan ala mahabbatillah wa ridha anil abdi. Banyaknya harta itu bukan dalil seseorang itu mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaannya, tidak. Karena ada salah persepsi dari masyarakat, kalau harta banyak, Rabbi akraman, oh Rabbku sedang memuliakanku. Tapi kalau disempitkan rizkinya, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, oh jangan-jangan Rabbku sedang merendahkan diriku. Bukan itu. Kenapa harta bukan dalil orang itu dicintai Allah? Karena harta itu bersyirikat, mukmin kaya, kafir juga kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi Abu Jahal juga kaya, Abu Lahab juga kaya, Umayyah juga kaya, Sulaiman kaya, Namrud juga kaya, Qarun juga kaya, Fir'aun juga kaya. Artinya kekayaan itu bersyirikat antara mukmin dan kafir. Lalu apa kemuliaannya kalau bersyirikat? Maka bukan menunjukkan kecintaan Allah dan ridhanya. Yang ketiga, kufrun ni'matillah
bahwa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sababun fi ta'jilil uqubati fid dunya wal akhirah, bisa menjadi penyebab disegerakannya siksa di dunia bahkan sebelum akhirat. Seperti Qarun, di akhirat sudah jelas tuh, di dunia sudah diadab sebabkan kufur nikmat. Kemudian yang keempat, Allah yuqaddar al-arzaq li hikmatin balighah. Terkadang Allah menyempitkan rizki kepada seseorang itu karena ada hikmah yang jelas. Karena terkadang kalau ada orang itu dikayakan menjadi dia kufur, makin kufur, ataupun orang dimiskinkan menjadi kufur. Jadi Allah itu terkadang ada maslahat besar. Jadi bersyukurlah. Kemudian yang kelima, al-mal ardun zail wa mata'un mufar. Harta itu benda yang akan hilang, yang akan berpisah dari kita. Makanya ulama mengatakan hakikatul mal at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu kita kumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Anda bekerja dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sekarang sudah 60 tahun, sudah punya rumah, punya kebun, punya ATM, punya rekening, punya ini, punya itu, tiba-tiba besok mati karena corona. Dibawa harta Anda ke dalam kuburan? Tidak. Yang berpisah pertama dari badan harta kita. Setelah keluarga mengantar ke kuburan kemudian meninggalkan, baru keluarga kita. Setelah itu ribut warisan kita. Itulah harta, hakikat harta itu tajmi' wa tafriq. Makanya sebagai penutup Rasul mengatakan, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti hilang, yang kau pakai pasti usang, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.